Halo, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Kembali lagi ya kita di Sepil Stop. Ya malam ini kita jadwalnya agak larut ya malam. Karena teman kita Mutia ada kesibukan dan dia minta diundur jadwalnya. Sebenarnya sih jadwalnya kita tuh kemarin malam tuh, hari Rabu. Cuman beliau ya minta diundur di Kamis malam, makanya ya udah kita menyesuaikan waktunya saja. Kita malam ini masih diskusi dengan ya Putra Hijat Sumatera Barat ya, runner up 1 Mutia Febrieza. Kita coba undang apakah suaraku kedengaran? Halo semuanya, apakah suaraku kedengaran?
Halo, Assalamualaikum. Halo Kak Mutia. Suaranya kedengar nggak? Alhamdulillah pendengar. Gimana kabarnya? Sehat? Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sepertinya berapa hari ini sibuk ya? Eh, Akhir-akhir beberapa hari ini memang cukup banyak kegiatan bang. Jadwalnya kita kan Banyak di kegiatan. ya kan hari jadwal kan hari Rabu Apa? kemarin kan cuma karena ada kan. Ya kan kita jadwalnya kan Rabu, cuma karena ada kegiatan kan dari Mutianya, Ya, jadi kita undur. ya. Ya, mohon dari kawan-kawan ataupun yang nonton dimengerti lah atas kesibukan putri hijab kita ini kan. Ya sedikit spill, selain sibuk dengan aktivitas persiapan putri hijab, Mutia ini juga persiapan untuk sidang skripsi ya. Amin. Jadi gimana kapan jadwalnya? Jadwal Eh, sidangnya? Maaf bang, sebelumnya suaranya kurang jelas bang. Gimana untuk proses untuk sidangnya lancar? Kalau untuk proses sejauh ini alhamdulillah lancar. Mempersiapkan diri aja untuk sidang besok bang. Oh besok ya sidangnya? Iya bang. Hmm. Ya, for your information ya semuanya, Mutia ini mahasiswi semester akhir di Universitas Negeri Padang ya. Ya. Di apa? Fakultas Sendra Bahasa dan Tasik kalau nggak salah. Hmm. Fakultas Bahasa dan Seni bang. Jurusannya Sentra Ah, Tasik. oh ya fakultasnya Bahasa dan Seni, Prodi Sendra Tasik ya. Gimana kabarnya Mutia? Sehat? Alhamdulillah, kabarnya kabar-kabar yang kemarin juga. Kabarnya kemarin juga. Iya. Oh iya ya. Ya sebelum kami tatap layar ini, kami juga sudah pernah bertemu ya sebelumnya ya sama Mutia ya. Iya. Ya mungkin ya sekitar 2 mingguan lah ya sampai ke tatap layar ini. So gimana nih untuk kita langsung ke apa aja ya ke topik bincang kita aja. Gimana sih proses Mutia untuk mengikuti Putri Hijab Influencer Indonesia ini? Kalau untuk proses menuju ke Putri Hijab Influencer Indonesia itu banyak banget prosesnya setelah pemilihan di provinsi masing-masing. Kali Hmm. pertama setelah itu ada persiapannya itu dalam bentuk foto, persiapan dalam segi sesi fotonya. Itu dari pusat minta ada 3 foto dengan menggunakan 3 kostum. Jadi itu yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Selain itu juga bisa dibilang persiapan kayak persiapan adanya prakarantina, adanya uh, pengajian, dan juga ada juga pelatihan-pelatihan mengenai influencer. Oh gitu. Itu kapan nanti itu untuk apa Mutia berangkat ke nasional Kali Sumbar nanti itu? Gimana bang? Jadwal keberangkatan ke nasionalnya kapan tuh untuk Putri Hijab ini? Insya Allah berangkatnya itu di tanggal 25 November. Karena karantinanya dimulai di tanggal 27 November sampai tanggal 30. Jadi kami memutuskan berangkatnya itu di tanggal 25. Tanggal 25 ya berangkat ya. Semua berarti. Berarti kalau kita hitungan harinya sekitar 3 mingguan lagi ya. Enggak Iya, sampai tiga kalau mingguan. 3 minggu. Berarti untuk sampai ke apa sebelum ke nasional nih gimana udah siapkah dari Mutianya sendiri untuk mengharumkan nama Sumbar ke nasional? Sejauh ini Alhamdulillah Mutia udah siap. Cuman mungkin bisa dibilang dalam beberapa hari ini Mutia kurang aktif. Karena Hmm. banyak kesibukan juga di kampus dan ada beberapa problem.
yang harus diselesaikan. Jadi untuk persiapan Mutia menuju ke nasional dalam minggu ini sangat menurun. Apalagi uh, gimana ya? Bisa dibilang kayak setiap manusia itu pasti punya masa down-nya. Jadi saat ini Mutia sedang menempuh masa down-nya. Jadi kayak apapun kegiatan itu mau diselesaikan satu-satu. Dan akhirnya Mutia memutuskan untuk menyelesaikan masa perkuliahan terlebih dahulu. Dan di minggu depan insya Allah semangat Mutia bangkit lagi untuk persiapan menuju ke nasional. Dan juga alhamdulillah kemarin udah pengumuman top 10 bakat, alhamdulillah Mutia masuk ke top 10. Jadi Mutia perlu prepare dan persiapan latihan untuk mempersiapkan penampilan top 10 terbaik bakat di malam gala dinner pas karantina nanti. Oh, luar biasa ya. Berarti Mutia udah masuk top 10 bakat ya. Iya, Bang. Itu bakat yang Mutia tampilkan kemarin itu apa tuh? Yang pas untuk audisi. Bakat yang Mutia tampilkan kemarin itu bisa dibilang masih dalam bergabung dengan seni juga. Mutia menampilkan tari, menampilkan dendang, dan dendang itu Mutia bawakan merupakan dendang dari daerah asal, yaitu dendang dari Kabupaten Pesisir Selatan dengan lirik yang Mutia bikin sendiri. Sedangkan tari tersebut, Mutia menggunakan tari piring yang menggunakan lilin sambil menari, mengayunkan tangan, melambangkan kalau perempuan Minang itu selain tegas dengan pendiriannya, dia juga bisa menggambarkan bagaimana kelembutan hati seorang gadis Minang itu. Jadi dari bakat yang Mutia tampilkan, dari bakat yang Mutia bawakan, itu mengandung banyak arti dari dendang, dari tari, sampai di bagian penutupnya. Oh, berarti bisa disebut Mutia ini apa mengangkat tradisi Minang khususnya pesisir selatan ya lewat bakat itu tadi yang mempunyai arti dan banyak makna ya dalam bakat yang ditampilkan itu. Oh, berarti luar biasa juga ya. Berarti video bakat itu berapa lama sih pembuatan video bakat itu sampai Mutia? Kalau untuk pembuatannya itu tembus 1 hari sih Bang. Cuman persiapannya tentu ada mau bikin musik, karena itu kan musik dari nggak mungkin musik yang diambil dari YouTube aja. Tentu ada proses pembuatan musik, proses penyesuaian liriknya juga, terus gerak. Jadi Mutia menghabiskan untuk persiapan bakat itu kurang lebih kemarin Mutia persiapkan kurang lebih 1 bulan. Kalau untuk tag videonya 1 hari langsung selesai. Oh, 1 bulan itu semua. Berarti untuk memikirkan lirik dendang yang Mutia bikin itu berapa lama itu? Atau mungkin ada ide kenapa sih mengambil dendang yang sudah dari pesisir selatan ya? Di lain kemungkinan Mutia kan asal pesisir selatan. Kenapa Mutia terpikir membuat lirik dalam video tersebut? Kemarin sih sempat nengok sedikit aja sih dari video yang Mutia itu, cuman nggak terlalu mendalami kali apa makna sih dalam lirik dendang itu. Kenapa Mutia bisa mengambil itu sebagai lirik dendang? Karena Mutia ingin menampilkan apa yang menjadi ciri khas daerah. Mutia ingin membawa nama daerah dengan cara apa yang Mutia miliki. Karena Mutia memiliki bakat di bidang nyanyi, Mutia harus bisa memperkenalkan. Ini loh gadis Minang dari Kabupaten Pesisir Selatan. Ini loh ceritanya, ini loh itu bentuknya. Jadi dari lirik-lirik itu sudah tergambarkan, walaupun hanya dengan ucapan lirik dendang, setidaknya orang-orang itu bisa memahami, oh berarti orang Minang nih kayak gini, orang Minang itu harus kayak gini, itu Bang. Berarti kan itu kan dalam lirik tuh yang terangkan seperti apa? Rang pasisi atau gadis pasisi ya Rang gitu kan? Pasisi ya, rang pasisi ya Bang. Rang pasisi berarti itu bisa dianukan. Apa sih bedanya gadis Minang ini kan banyak nih luas kan? Ada apa tadi kayak rang pasisi, ibaratnya Pasaman dan lain-lainnya. Apa bedanya menurut Mutia itu antara gadis Minang pesisir dan Minang-Minang yang lain? Ada perbedaan ataupun keunikan tersendiri nggak? Mungkin ada cerita di balik itu?
Ya, kalau menurut Mutia pribadi, gadis Minang biasa sama gadis Minang pasisir itu dari bentuk itunya ada perbedaan. Hmm. Misalnya kayak cara bicara, orang Minang banyak, tapi cara cara bicara seorang gadis Minang yang dari daerah pesisir itu lebih kelihatan anggun dan sopan. Hmm. Contohnya dalam pembicaraan apa tuh? Bisa dicontohkan nggak sedikit? Kayak apa? Mungkin dialek ya, dari Minang pesisir tuh kayak mana? Kalau dibilang contoh, gimana ya Bang? Eh Lebih kayak kayak orang mungkin lebih halus ya. Lebih halus ya Minang pesisir daripada Minang yang lain ya. ya, Kayak ya kan kayak kalau kita simpelkan sedikit ya kalau Abang bercontoh, kalau Minang yang di Kota Padang kan dia pakai kayak menyebutkan saya itu dengan Den kan. ya betul betul. Nah, kalau daerah pesisir dia lebih ke Ambo kan maksudnya Ah, kan agak halus gitu kan. iya iya. Kalau yang daerah-daerah bukit tinggi dan yang lainnya pakai ada yang pakai Awa, ada juga yang pakai Den kan. Iya iya iya. Kan seperti itu ya. Kalau menurut Abang sih gitu. Karena emang iya sih karena dari kata Den itu kalau dalam artian ya kita bahas sedikit. Itu kalau untuk sebaya mungkin kita bisa gunakan kata den gitu Iya kan. Tapi iya. kalau untuk yang di atas kita ataupun lebih tua dengan menggunakan kata den itu agak sedikit terdengar kasar lah ya, nggak enak Iya iya. didengar gitu. Iya Bang. Sama dengan kita ngomong kayak bahasa Indonesia dengan antara saya, aku, wah, itu kan ada perbedaan seperti itu ya. Iya Bang. Mungkin seperti itu. Kalau menurut satu lagi nih menurut saya kan kita karena kita ngambil topiknya hijab dan Minang gitu kan. Mm-mm. Nah, dari Mutia sendiri sih gimana sih antara apa? Mutia sebagai gadis Minang dan kebetulan Mutia bergabung di Putri Hijab nih kan. Bagaimana menurut Mutia tuh apa mengedukasikan tentang Minang ini dan hijab di kalangan masyarakat banyak ataupun nanti di ajang nasional mungkin gimana tuh menurut Mutia? Mungkin ada yang bisa disampaikan tentang Minang dan hijab ini? Kalau Mutia sendiri itu lebih suka membahas tentang fashion. Hmm. Seperti yang kita ketahui itu fashion Gading Minang itu kan kelihatan anggun dari segi berpakaiannya selalu menutupi aurat dan dianjurkan untuk kita menutupi aurat dan dengan menggunakan hijab. Nah, sekarang kan di zaman modern ini banyak sekali gadis-gadis Minang itu yang udah apalagi nih Bang, anak kuliahan di Kota Padang kan. Udah banyak banget anak-anak gadis Minang yang memang Minang-Minang aslinya, ada yang lepas jilbab, ada yang bajunya kekurangan bahan. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk kita kenapa orang-orang itu bisa melepas hijabnya, kenapa mereka itu bisa menghilangkan tanggung jawabnya, karena kan hijab itu adalah tanggung jawab kita. Walaupun kemudian pernah berpikir gini, orang yang berhijab itu tergantung kesiapannya, tapi ternyata itu salah. Orang yang berhijab itu bukan karena kesiapan. Orang yang berhijab itu adalah tanggung jawab. Bagaimana cara kita bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab kita untuk menggunakan hijab selain untuk menutupi aurat dan itu sangat penting untuk melindungi kita dari segala apapun yang membahayakan. Misalnya kita lagi di luar, kita tidak menggunakan hijab, ketemu orang lain. Jadi dibilang dari gaya berpakaian seseorang itu udah terlihat, oh anak ini nih pasti kayak gini, anak ini pasti kayak gini. Kalau kita perempuan keluar rumah itu berhijab, orang pun berpikiran, oh anak ini pasti baik. Dia keluar rumah aja udah pakai jilbab, nah ini pasti sopan. Nah, jadi kan ada perbedaan orang yang berhijab dan orang yang tidak berhijab. Sedangkan kita membahas gadis Minang itu kan fashionnya selalu menutupi aurat. Ya. Kalau Mutia pribadi, Mutia ingin mengajak semua orang itu cara berpakaiannya itu lebih ke emang gadis Minang kali. Kayak kalau di Minang kan yang pakaian khasnya itu kan adalah baju kurung. Ya. Seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah, apalagi di Kota Padang itu udah banyak banget menerapkan menggunakan pakaian baju kurung. Itu merupakan suatu bentuk usaha dalam dunia pendidikan
pendidikan untuk tetap melambangkan gaya berpakaian seorang gadis Minang. Oh, berarti ibaratnya dalam apa Mutia ini lebih mengedukasikan tentang gimana sih penting dan juga tanggung jawab seorang perempuan Minang untuk berhijab itu ya. Iya, Bang. Kalau Mutia sendiri nih, maaf nih agak sedikit Mutia kalau dari berhijab nih emang dari kecil atau dari sekolah atau gimana nih kalau Mutia sendiri? Apakah sebelumnya mungkin kan kita nggak tahu nih kan, apakah emang kan kita nggak tahu kebiasaan apakah mungkin dulu kayak sekolah mungkin di sekolah aja pakai hijab di rumah enggak gitu. Kalau Mutia sendiri gimana nih? Kalau dibilang dari kecil Mutia berhijab itu belum sih Bang. Cuman emang dari kecil itu udah diajarkan untuk berjilbab oleh kedua orang tua Mutia. Waktu SD, alhamdulillah ada juga yang pakai jilbab, ada juga yang enggak. Kalau dari SMP sampai SMA, alhamdulillah Mutia tetap menggunakan hijab. Sampai di saat kuliah ini, Mutia udah menetapkan untuk menggunakan hijab seutuhnya. Kalau Mutia keluar rumah, Mutia selalu menggunakan hijab. Berarti emang dari zaman SMA berarti dah ibaratnya selalu pakai hijab lah ya kalau untuk keluar rumah berarti ya. Berarti, emang itu motivasi Mutia juga untuk ikut putri hijab ini atau gimana nih awalnya? Dengan kan Awalnya putri hijab ini kan dimulai dengan perempuan berhijab dong otomatis kan. Jadi selain itu mungkin ya kayak bakat-bakat yang Mutia bilang tadi gitu. Dorongan Mutia awalnya untuk masuk putri hijab ini gimana tuh awal? Sebelum motivasi, sebenarnya hidup Mutia itu punya prinsip Bang. Mutia itu melakukan sesuatu, Mutia ingin mencoba semua apapun hal yang sangat menantang bagi Mutia. Jika tidak Mutia coba, rasa penasaran itu tidak akan terlepas dari diri Mutia. Sama kayak gini Bang. Misalnya seseorang bercerita ke Mutia, tapi ceritanya itu belum selesai dan itu membuat Mutia penasaran. Bagaimanapun caranya, Mutia harus bisa tahu cerita orang itu. Nah, jadi setelah Mutia di tahun kemarin mengenal dunia pijen, dan tahun kemarin Mutia mengikuti Putri Heritage Indonesia. Rencananya di tahun setelah mengikuti Putri Heritage kemarin mau ikut di Putri Hijab, tapi takut bentrok jadwal karena mata kuliah di tahun kemarin itu lagi banyak-banyaknya. Jadi akhirnya di tahun ini Mutia memutuskan untuk mengikuti Putri Hijab. Motivasi Mutia sendiri untuk mengikuti Putri Hijab ini itu lebih ke pribadi Mutia. Bagaimana Mutia bisa mempertahankan hijab Mutia, bagaimana Mutia bisa berkontribusi dengan orang-orang lain untuk mengajak perempuan muslim untuk tetap menggunakan hijabnya. Oh gitu. Waalaikumsalam sana. Oh berarti dalam program Mutia untuk persiapan nasional ini lebih mengedukasikan perempuan tentang pentingnya hijab gitu ya. Iya. Selain itu apa sih selain yang Mutia ceritakan tadi mengangkat tradisi Minang yang akan dibawa ke nasional gitu kan kayak tradisinya dan budayanya gitu. Ada hal lain nggak apa sih yang Mutia akan tampilkan nanti di nasional? Kalau untuk bakat itu sudah sesuai dengan bagaimana bentuk video yang dikirimkan harus ditampilkan seperti itu Bang. Jadi nggak boleh ada penampilan lain selain berdasarkan video. Oh berarti nanti Mutia akan menampilkan kayak video bakat yang tari dan dendang tadi ya di final nanti. Tapi itu akan Mutia sedikit sterilisasi lagi gerakannya, suara-suaranya, mungkin ada dendang-dendang yang kurang pas nadanya, itu akan Mutia perbaiki lagi. Ini ada pertanyaan nih, apa target ke depan setelah mendapat gelar Putri Hijab? Target ke depan setelah mendapat gelar Putri Hijab. Target Mutia itu lebih ke gimana ya Bang? Dipermudah dalam segala hal untuk melakukan sesuatu.
Sama seperti misalnya kita ingin sebelumnya gini Bang, misalnya Mutia ingin orang-orang itu tahu kalau putri hijab itu ada di Sumatera Barat. Nah, misalnya dari diri Mutia, oh orang-orang taunya ini loh putri hijabnya Sumatera Barat gitu kan. Jadi semua orang itu mengetahui kalau di Sumatera Barat itu ada putri hijab. Dan untuk target Mutia sendiri, Mutia lebih ke untuk mempermudah langkah Mutia ke depannya dalam menggapai kayak dipermudahkan dalam bentuk untuk mencari kerja, itu juga termasuk target Mutia salah satunya, Bang. Ada kayak target, kan sekarang kan putri hijab nih. Apakah ada kemungkinan target depan, entah itu putri Indonesia kah, ataupun pageant-pageant yang lain gitu mungkin ke depannya? Mungkin nanti bisa jadi mewakili Indonesia ya, siapa tahu mudah-mudahan Mutia menang bisa mewakili Indonesia ke internasional mungkin. Ada nggak keinginan ke situ? Keinginan ada sih Bang. Keinginan itu tentu ada keinginan, tapi balik lagi Mutia harus mempertimbangkan juga kalau Mutia ikut ini tentu banyak kekurangannya, harus banyak persiapannya. Kalau keinginannya ada, tapi rasanya pasti belum bisa tercapai kalau Mutia untuk mengikuti suatu keinginan kayak ingin ikut Putri Indonesia, dari pariwisata, dan pijen-pijen lainnya. Mesti berlanjut nih, apa nih? Bagaimana caranya melestarikan budaya Minang, tidak hanya di Minang saja, tapi di luar sana melalui putri hijab ini gitu. Intinya itu bagaimana sih cara Mutia melestarikan budaya Minang ini kayak untuk di luar Minang gitu. Cara Mutia melestarikan budaya Minang, baik tidak hanya di Minang, tapi juga di luar sana. Salah satunya dengan cara kita berbicara. Mutia selalu diajarkan untuk bicara bersama orang lain itu selalu dengan kata-kata yang sopan. Misalnya Mutia menunjukkan di saat karantina besok, Mutia bisa menunjukkan kalau budaya Minang itu adalah menghargai orang lain. Kita tuh harus bisa menghargai orang lain. Bagaimana cara kita berbicara kepada orang lain itu kita menunjukkan, oh berarti orang Minang ini sopan ya, kayak gini ya. Kalau dia duduk tuh harus kayak gini. Kalau dia mau berdiri dia harus hormat dulu, kayak gitu Bang. Semangat Sana dan runner up 1 hijab sumber sukses untuk Sana dan Adinda. Semangat Sana. Sana semua nih. Apa kabar Sana? Terima kasih Bang. Abang Nopi. Terus apa lagi ya? Kayak sekarang kan mungkin 3 mingguan lagi kan. Itu apa? Dalam program-program yang telah Mutia lakukan untuk nasional selain tadi menampilkan bakat kan udah dikirim. Ada program-program lain nggak sih dari Putri Hijab Sumbar ini sendiri? Kalau program itu dikerjakan seluruh anggota Putri Hijab yang tahun ini yaitu sebanyak 30 orang. Bukan hanya yang pemenang saja yang melakukan programnya. Seperti emang tuh programnya bersama ya, nggak harus. Iya, kalaupun kita punya program pribadi itu akan disampaikan ke forum. Kita tidak bisa menjalankan program itu sendiri, harus bersama-sama dengan ke-30 top 30 Putri Hijab Laser Sumatera Barat. Kita tahu bahwa budaya Minang banyak. Bagaimana kita mengedukasi bagi generasi muda saat ini biar tidak hilang? Nah, gitu. Mungkin kita bisa langsung jawab. Bagaimana kita mengedukasi generasi muda saat ini biar budaya Minang ini tidak hilang gitu. Mungkin budaya Minangnya kayak mana nih Bang? Kita cari contohnya satu aja lah ya, apa ya. Budaya Minang kan banyak nih. Mungkin kita ambil satu karena kita bahas tentang hijab. Tadi sebenarnya sih sudah dijelaskan sama Mutia sih, bagaimana sih sejarahnya Minang itu dengan hijab. Mungkin yang lain lah selain tentang hijab. Mungkin adab dan tata bahasa Putri Minang lah, gadis Minang. Dengan
dengan sesama ataupun bermasyarakat gitu. Mungkin bisa disampaikan Mutia, bagaimana cara kita mengedukasi bagi generasi muda saat ini biar tidak hilang budaya Minang tersebut. Salah satunya dari pakaian. Pakaian. Mungkin Mutia bisa jelaskan lagi berpakaian. Kalau untuk edukasi generasi muda saat ini supaya budaya kita itu tidak hilang, salah satunya dari segi kita berpakaian. Mutia sangat ingin membuat suatu forum di mana itu forum itu bisa dibilang untuk semua perempuan, kita berbagi bersama bagaimana cara kita bisa memperbaiki diri kita. Baik, kita mulai memperbaiki diri dari hati, dari pakaian. Walaupun hati kita belum siap, kita usahakan dulu dari segi kita berpakaian. Bagaimana cara kita bisa memperbaiki cara kita berpakaian, yaitu dengan melambangkan gaya berpakaian seorang perempuan Minang dengan cara menutup auratnya dengan menggunakan baju fashion baju yang sopan dan tidak menggunakan baju-baju yang terbuka. Walaupun ada sebagian teman-teman gadis-gadis Minang ini yang belum siap berhijab, tapi dia tetap melambangkan gaya berpakaian perempuan Minang dengan cara dia menggunakan baju-baju yang sopan. Ada juga kok teman-teman yang di gadis-gadis yang emang asli-asli Minang itu tidak menggunakan hijab, tapi dia selalu menggunakan baju kurung. Sebenarnya baju yang menutup aurat walaupun tidak berhijab gitu, tapi sebagian auratnya lainnya ditutupi gitu. Ya intinya ya budaya pakaian yang sopan dan rapi itu bukan hanya di Minang sih sebenarnya. Kita mayoritas Indonesia apalagi Islam banyak kan, yang namanya Islam diwajibkan menutup aurat gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Mungkin ada yang lain, ada yang mau ditanyakan? Belum, santai-santai aja, biar yang sewajar-wajarnya aja sih pertanyaannya. Jangan terlalu memberatkan, kan? Nanti memberatkan bingung pula Mutianya nanti. Besok dia lagi memikirkan sidang lagi kan? Kalau mendengar pertanyaan tuh agak jauh telinga kami rasanya, Bang. Ya, mungkin ya pertanyaan yang berhubungan lah, ya mungkin berhubungan tentang putri hijab ini dan juga yang berhubungan sama seni lah. Kebetulan kan Mutia jurusannya seni gitu. Jangan pula nanti ditanya tentang teori Pitagoras kayak mana, ya kan? Itu bingung nanti. Itu udah tentu pastinya nggak bisa Mutia jawab, Bang. Ya. Oh, lanjut nih. Di Minang itu kan ada adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Bisa kasih sedikit khususnya bagi kaum wanita muda? Bisa kasih sedikit. Maksudnya adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Bisa kasih sedikit. Kasih apa nih sana? Gimana ya? Berarti intinya tuh ya diketahui Minang itu adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Bisa berikan sedikit. Oh, berarti gimana sih kaum wanita muda Minang ini ya mengikuti tradisi yang disebut adat bersandi sarak, sarak dan bersandi kitabullah gitu. Gitu mungkin. Maksudnya kasih pesan lah gitu. Berarti pesan ke generasi muda Minang gitu maksudnya Mutia. Tentang gimana, tentang berarti intinya tuh bagaimana sih pesan Mutia sebagai putri hijab untuk generasi muda Minang ini mengenal supaya kita tidak lupa dengan adat dan tradisi yang diketahui kan adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Itu kan moto, bukan moto semacam filosofi Minang kan seperti itu tuh. Iya. Mungkin dimengerti nggak Mutia maksud pertanyaannya tuh? Paham nggak maksudnya? Agak ngelek Pesan sih, Bang. Pesan untuk generasi muda Minang lah. Sebagai kita Minang kan seperti yang Mutia udah jelaskan panjang lebar tadi kan bagaimana Mutia perempuan Minang itu yang lebih anggun, sopan, ramah gitu kan. Nah, itu maksudnya dari Mutia bagaimana sih supaya tetap berpegang teguh pada Minang yang adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Maksudnya itu sebelum kita beragama Islam, nah intinya gini ya, kita tuh Minang sudah punya adat, nah gitu. Adat kita tuh sudah menjelaskan sebelum kita disuruh berhijab menurut Islam, di Minang sudah mengajarkan tentang hijab. Contohnya seperti pahlawan-pahlawan dahulu, seperti Rasuna Said lah, gitu, yang abang ingat nih pahlawan nasional dari Sumatera Barat, yang tokoh perempuan,
ya beliau pun sudah, walaupun hitungannya bukan hijab-hijab zaman sekarang, setidaknya beliau sudah menutup mahkota di kepalanya itu dengan kayak semacam kerudung ataupun apa namanya, telekung lah kalau bahasa itu, apa namanya itu. Kira-kira seperti itulah. Ya, bisa nggak kira-kira Mutia simpulkan itu dalam apa yang abang sampaikan tadi itu? Halo? Aduh, terputus guys. Kemana perginya? Wah, hilang. Wak. Mutianya menghilang guys ya. Apakah jaringan lagi yang bermasalah? Kita coba undang lagi ya Mutianya. Mutia. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan, ya persiapkan dulu pertanyaannya untuk runner up Putri Hijab Sumbar. Ya, sedikit tentang biografi Mutia ini ya. Mutia ini Putri Hijab Sumbar yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Nagari Dusun, Kecamatan Basampe, Balai Tapan. Sebelum ikut Putri Hijab ini, Mutia juga pernah ikut Putri Heritage Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Cuman waktu itu ya belum menang lah disebutkan. Halo. Iya Bang, maaf tadi ada telepon, makanya hilang jaringannya Bang. Oh, ada gangguan komunikasi ya. Ada nelpon. Mohon maaf semuanya ya kan, sempat terputus tadi bersama Mutianya. Tadi sampai mana ya pembicaraan kita tadi? Ya tentang pertanyaan itu tadi Mutia. Yang sebut. Paham nggak Mutia? Menurut Mutia itu merupakan suatu landasan bagi kita orang Minangkabau, di mana adat itu di mana kita sudah mengetahui adat itu berhubungan langsung dengan agama kita. Aturan adat kita sudah teratur di dalam agama kita. Misalnya kayak kita menggunakan pakaian, itu merupakan adat kita. Bagaimana perempuan Minang itu menggunakan pakaian yang sopan. Dan itu merupakan suatu hal yang sudah terkandung di dalam agama kita. Dan itu juga salah satu contohnya ini dianjurkan kita untuk berhijab. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan kalau kita harus menggunakan hijab sesuai dengan adat kita dan sesuai juga dengan agama kita. Nah, intinya seperti itulah ya kira-kira ya. Tentang itu semua tentang hijab itu dan tentang budaya Minang itu berbarengan ataupun bersanding lah dengan aturan Islam. Tidak bisa dihilangkan dan juga tidak bisa dihindarkan gitu. Dan ibarat itu adat tuh udah adat bersandi sara bersandi kitabullah gitu. Dengan adanya adat itu berpegang teguh kepada sara, gitu. Dari sara itu ujungnya kepada kitabullah gitu. Kira-kira seperti itulah. Lebih kurangnya seperti itu. Iya betul.
Berarti lanjut, ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh. Bincang-bincang. Terus apa lagi ya? Tentang hijab dan Minang ini. Ini awalnya sih kan tadi kan Mutia ada cerita sedikit tentang apa? Awal Mutia masuk gitu kan. Nah, sekarang pengen tahu nih, apa gimana sih suka dukanya Mutia dari ikut Putri Hijab nih sampailah meraih runner up Putri Hijab Sumbar dan mewakili Sumbar ke nasional gitu. Ada nggak sih suka dukanya? Tentu ada Bang, suka duka. Kalau sukanya nggak usah Mutia ceritain lagi, pasti udah terlihat juga gimana sukanya Mutia dalam mengikuti Putri Hijab, Mutia dalam mengikuti proses mengikuti Putri Hijab di Sumbar, proses untuk mengikuti Putri Hijab ke Indonesia, itu pasti semua orang juga udah tahu sukanya. Kalau dukanya itu, Masya Allah, Mutia benar-benar diuji banget dari awal pemilihan di Sumatera Barat sampai di pemilihan Putri Hijab Lancer Indonesia saat ini. Satu duka yang Mutia rasakan itu kayak gimana ya Bang? Kayak Mutia itu sulit untuk membagi waktu Mutia. Mutia itu suka bingung apa yang harus Mutia selesaikan dulu. Sedangkan pemilihan Putri Hijab ini berbarengan dengan masa perkuliahan Mutia. Tapi Mutia sempat bingung gimana caranya Mutia bisa menyelesaikan satu-satu. Tapi di balik duka yang Mutia alami, duka yang Mutia jalani, banyak banget orang-orang yang tidak semua orang yang suka sama apa yang Mutia raih, dan tentunya hal itu membuat Mutia semakin sadar diri, semakin untuk memperbaiki diri. Dan alhamdulillah di balik semua itu Allah mempermudahnya. Salah satunya dengan mengizinkan Mutia menyelesaikan kuliahnya, masa perkuliahannya terlebih dahulu. Dan insya Allah kedepannya Mutia akan fokus lagi untuk persiapan ke nasionalnya. Itu sih kalau duka, masalah suka dan duka dalam mengikuti Putri Hijab Lancer Sumatera Barat, Putri Hijab Lancer Indonesia. Ya ibaratnya bisa disimpulkan bentrok waktu antara kuliah dan audisi ini ya. Iya. Udah itu Putra Minang nggak ada, belum ada pageantnya sana. Kalau udah ada oleh do. Udah uni mungkin, tapi udah uni kayaknya udah lewat umur, nggak bisa, ada limit. Oh iya, satu lagi nih masalah apa? Untuk umur untuk ikut Putri Hijab ini berapa sih batasan umur dan minimal maksimalnya itu? Kalau itu rasanya setahu Mutia ya Bang, setahu Mutia itu batas umurnya 28 kalau nggak salah. Dari 17 tahun sampai 28 tahun. Kalau dari 7, berarti dari SMA pun boleh itu ikut ini Ya, berarti ya, nggak harus kuliah berarti. Ya. Kemarin di angkatan Mutia ini ada beberapa anak SMA yang antusias banget dalam mengikuti Putri Hijab ini. Mutia sempat salut sama dia. Dia sekolah, dia selalu menyempatkan, dia di luar kota Padang kan Bang, harus bolak-balik ke Padang. Apalagi saat ini setelah lulus top 30, yang anak-anak dari SMA itu benar-benar antusias dalam mengikuti acara-acara Putri Hijab. Sangat dia rela bolak-balik, rela libur 1 hari demi menjalankan tugasnya sebagai Putri Hijab. Intinya emang harus berkorban sih dalam kehidupan itu. Untuk kita mencapai sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu, ya kan? Iya, betul Bang. Buktinya Mutia antara bentrok antara waktu perkuliahan dan ajang Putri Hijab ini kan otomatis harus merelakan sesuatu kan untuk menyelesaikan sesuatu. Iya, harus merelakan sesuatu. Tapi sesuatu yang kita relakan itu jangan sampai tertinggal. Kita harus berbarengan Bang. Walaupun dia tertinggal agak ke belakang, tapi bagaimanapun caranya kita harus tetap sejalan Bang. Mutia tipe orang yang nggak bisa meninggalkan sesuatu kalau dia belum tuntas. Sama seperti kemarin itu Mutia punya target gini Bang. Pokoknya sebelum Mutia ke nasional, Mutia harus bisa menyelesaikan segala permasalahan di masa perkuliahan. Salah satunya Mutia harus menyelesaikan
sidang kompre, harus mendaftar wisuda supaya setelah Mutia pemilihan Putri Hijab Influencer, Mutia pulang-pulang, Mutia langsung wisuda. Karena itu merupakan keinginan Mutia juga, Bang, untuk dari awal Mutia kuliah, maunya Mutia itu di saat wisuda, Mutia itu punya banyak kelempang, Mutia itu punya banyak uh, Penghargaan lah. hal yang penghargaan perlu dicontohkan oleh orang-orang lain. Karena Mutia pernah berpikir gini, semua orang itu memandang Mutia cuman, oh ini anak kuliahan, anak seni, cuman nari-nari doang gitu kan, Bang. Mutia sempat down. Ada beberapa orang yang bilang kuliah di sini ngapain, cuma nari-nari doang katanya kan. Jadi akhirnya Mutia berusaha keluar dari hal tersebut. Mutia cari ilmu Mutia di luar kampus, bagaimana bisa Mutia bergabung dengan orang-orang baru selain Mutia berkomunikasi di kampus. Mutia juga harus cari ilmu di luar, bukan hanya di kampus. Ya karena nyatanya seni itu bukan hanya tentang tari gitu. Iya. Kita hidup ini penuh dengan seni gitu. Semua yang kita lakukan itu punya seninya. Iya. Kita berbicara pun ada seninya gitu. Berpakaian pun ada seninya gitu. Berarti seni itu nggak hanya monoton di tari dan musik gitu, banyak. Iya. Melakukan sesuatu itu semuanya kalau saya bilang sih semua itu ada seninya gitu. Seperti ya saya ambil contoh dalam semua itu butuh seni. Merayu cewek butuh seni gitu. Merayu Tuhan semuanya pun ada seninya butuh gitu. Seni, Bang. Kalau kata Hussein Ja'far itu kan merayu Tuhan itu pun ada seninya gitu. Kayak mungkin ya kita dianjurkan tentang ya sholat itu emang dah kewajiban gitu. Tapi kan ada hal-hal yang lain untuk kita bisa merayu Tuhan supaya Tuhan tuh tersentuh dengan kita gitu. Kira-kira seperti itulah. Mutia kuliah ambil jurusan apa? Seni sana, dari sebut tadi seni gitu. Seni tari, seni drama, tari dan musik. drama tari. Tuh. Berarti emang apa? Keinginan Mutia itu sebelum wisuda belum ikut ke nasional ini emang semua hal-hal yang di perkuliahan ingin diselesaikan ya. Iya. Alhamdulillah nanti dipermudah juga akhirnya, Bang. Ya, semuanya dipermudah, alhamdulillah lah, lancar, semangat. Ya, luar biasa sih kalau menurut saya ya. Ibaratnya perjuangan yang luar biasa antara mengatur waktu antara putri hijab dan perkuliahan ini ya walaupun harus merelakan untuk mencapai sesuatu tapi dalam arti merelakan gak harus dilepas gitu tapi saling berbarengan untuk mencapai sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak bro. Awak dah tahu doh kan awak talambik masuk siap sana kalau diulang tadi. Mutia kuliah di jurusan seni, drama, tari dan musik. Fakultas Bahasa dan Seni. Kira-kira begitulah. Berarti apa lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Banyak nih, kayaknya asik nih hal-hal apa yang diulik tentang Mutia nih. Mungkin hal tanya tentang perkuliahannya boleh juga nggak nih? Boleh, Bang. Kalau udah isi petang kuliah jurusan apa? Jurusan administrasi publik, Fakultas Sosial Politik. Nah, kira-kira seperti itulah. FISIP. Tapi nggak kayak Mutia ya. Ini cerita sedikit ya tentang mie. Kuliah ya melebihi target dari apa yang ditargetkan. Cukup sampai akhir dan selesai juga. Walaupun agak ya dibilang sedikit lama. Gak usah lah ceritain ya.
soalnya kuliahnya lama sih. Kalau Ambo jurusan hubungan laut, hubungan laut Tanjung Pinang Padang, hubungan laut. Di sub sana. Hubungan laut, emang ada jurusan hubungan laut? Kapal Dumai Express. Berarti Mutia nih ya, sedikit bisa disinggung nggak mungkin tentang perkuliahan nih, karena banyak itu tentang perkuliahan. Mutia mengangkat tentang apa sih dalam tesis apa? Skripsinya ya? Apa karya apa sih kalau dalam fakultas seni itu skripsi atau tesis itu apa Masih namanya? skripsi, Bang. Skripsi. Skripsi Mutia itu mengangkat dari daerah asal Mutia juga. Itu merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui Kemendikbud RI, yaitu tari Si Kambang Manih dari Indrapura. Tari itu merupakan tari tradisional yang sebagai warisan budaya tak benda dari daerah Indrapura. Tari itu merupakan tari yang berkembang dari masa kerajaan Indrapura hingga saat ini. Pikir seperti itu. Mau nanya lebih tentang seni, kurang paham tentang seni gitu. Jadi hanya tanya sekilas gitu aja. Kalau terlalu mendalam, takut nggak ngerti kan? Takut ngawur nanti. Ya mungkin tentang spill sedikit tentang Indrapura ya kan. Indrapura, kerajaan Indrapura ini ya merupakan kerajaan tertua juga di Sumatera Barat. Peninggalan zaman dahulu. Kalau diceritain sedikit, kalau kita Sumatera itu merupakan lintasnya waktu kerajaan dahulu gitu, tempat persinggahannya zaman-zaman kerajaan. Ada dulu kalau kita ceritain itu sempat baca buku tentang prasasti Bukit Seguntang, itu kemana kerajaan Melayu dari Johor sampai ke Riau Sumatera, singgahlah ke Indrapura, gitu, sampailah ke Palembang, ke Bukit Seguntang. Itulah perjalanan singkatnya. Gitu. Ada juga yang mengatakan Indrapura ini merupakan ada keturunan ya kaum asalnya Ibu Mega dan Soekarno sih katanya. Cuma kita belum terlalu mendalami sih tentang Indrapura. Isunya sih seperti itu. Kalau untuk data valid pastinya ya harus kita tanya dulu sama tokoh-tokoh agama yang ada di sana, tokoh adat. Sebelumnya salam kenal buat Mutia dari Bang Indra Koto di Tanjung Pinang, asal Kabupaten Agam Sumbar. Halo Bang, Itu keceknya. salam kenal Bang dari Mutia. Apa lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Penasaran nih. Kayaknya Mutia belum ada ya ngomong Minang ya. Kayak mana sih kalau gadis Minang tuh berbicara Minang? Mungkin kita cari apa? Tentang pesan Mutia kepada gadis Minang tentang berhijab ini, tapi bisa nggak dengan bahasa Minang menyampaikannya gitu? Penasaran nggak sih? Putri hijab Sumatera Barat, gadis Minang gitu. Tapi kita belum mendengar dia ngomong Minang. Iya sih Bang, betul-betul. Mungkin kayak kalaupun susah mungkin kayak semacam apa? Opening statement kayak perkenalan diri aja sih dalam bahasa Minang. Ada nggak kalau pas Mutia video profil pas sana itu ada menyampaikan apa? Mengangkat tentang Minangnya dalam berbahasa Minang, ada nggak waktu itu? Kalau di video profil cuman itu Bang. Okay. Cuman pepatah aja Bang. Pepatah? Iya. Oh iya ya. Contohnya? Lupa juga apa yang Mutia bikin kemarin Bang. Kalau nggak salah ada Mutia memasukkan adat bacaan isyarat, syarat bahasa Minang. Alu tatarung patah tigo, samu ita pijak hingga mati. Artinya? Nggak tahu kalau pepatah sih. Karena pepatah ini ya kayak mendalami itu. Jujur, saya pun asli Minang juga, gitu. Cuma karena dalam di rantau, ya banyak yang tidak mengetahui tentang adat, apalagi pepatah-pepatah petitih Minang
Jujur guys, belum terlalu paham gitu. Yang jelas ya paham tuh yang menasional aja. Alam tak kembang jadi guru, yang jelas itu itulah. Alam ini terkembang untuk jadi guru. Semua yang ada di alam kita bisa belajar gitu, dari hal itu. Mungkin udah Isep tuh kenal sama, oh ya sama Bang Indra tuh saya kenal ya, rekan rekan ngopi ya waktu di Tanjung Pinang ya. Saya asli Sumatera Barat, asli Tapan, Pesisir Selatan, ya sempat merantau ke Tanjung Pinang. Ya sekarang udah di Sumatera Barat lagi gitu. For your information aja sih guys. Kayaknya nggak penting-penting juga sih tentang itu. Karena kita lebih ingin mengetahui tentang Mutia ini ya nggak sih? Kok tentang hostnya sih yang ditanyain? Kenapa bukan Mutia yang ditanyain? Berarti apa lagi ya? Kayak Mutia berangkat nanti itu nanti berangkatnya tuh per individu, per apa namanya itu? Per rombongan atau ada dijadwalkan masing-masing atau gimana? Uh, kalau dari Sumatera Barat itu kami berbarengan besok bang. Nggak mungkin Berbarengan ya. terpisah-pisah. Cuman kalau ada kayak dari provinsi-provinsi lain, itu dengan kabarnya mereka ada yang terpisah. Kalau dari Sumbar, alhamdulillah kompak dan selalu menjaga silaturahminya, menjaga keakrabannya. Itu kami memutuskan untuk berangkat bersama-sama. Insya Allah nanti itu kalaupun ada rombongan, tetap kami berangkatnya sama-sama. Kami diantarkan oleh rombongan masing-masing, misalnya dari Mutia, misalnya rombongan Mutia mengantarkan dari Kabupaten Selatan, diantarkan oleh kedua orang tua misalnya, dan teman Mutia juga yang dari Padang Pariaman, dari Payakumbuh, mungkin diantar oleh rombongannya, kami tetap berangkatnya sama-sama. Karena bagaimanapun, walaupun kita 3 orang membawa Sumatera Barat, itu kita bukan hanya bersaing kita tidak bisa bersaing di sini, tapi kalau udah nyampe di Jakarta pas itu nanti baru kita bersaing. Kita bersaingnya kita tidak bisa dipisahkan 3 ini yang berangkat karena itu merupakan suatu kesatuan yang 3 itu. Satu buruk di antara ada 1 orang yang terburuk di 3 yang membawa nama Sumatera Barat itu, yang 2-nya lagi akan kena bang gitu. Karena makanya kami memutuskan untuk saling menjaga antara kami bertiga. Satu yang salah, 2-nya pasti kena juga. Karena bukan membawa juara 1, juara 2 dari Sumatera Barat ya. Bukan mewakili Mutia, bukan mewakili lain, tapi mewakili Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Berarti kalau dari pemerintahannya sendiri gimana? Mendukung nggak sih atas apa namanya ini? Putri daerahnya membawa atau akan mengharumkan nama Sumatera Barat ke nasional gitu. Gimana nih dari Mutianya? Kalau menurut Mutia pribadi, alhamdulillah di tahun ini Mutia mengikuti Putri Hijab ini, alhamdulillah didukung penuh oleh aparat pemerintah daerah setempat. Cuman untuk ke pemerintah daerahnya langsung mungkin karena waktu juga ya bang, jadi belum sempat ketemu, belum sempat melaporkan, dan antara Mutia bersama pemerintah itu hanya kurang komunikasi aja bang. Kalau sebenarnya untuk dukungan, untuk tindakan bagaimana pemerintah itu sebenarnya ada, cuman masalahnya karena jarak, karena waktu juga bang. Iya sih, kan nggak mungkin sih kalau membawa nama daerah ya harus dukung daerah kan. Mewakili itulah ya, lewat ajang ini yang bisa mengangkat nama daerah, kayak angkat tradisi, angkat budaya gitu kan. Mungkin hal sesuatu yang plus dan sesuatu yang wah juga gitu. Bisa mengenalkan Sumbar, mengenalkan kayak Mutia dari pesisir selatan gitu. Apa sih itu pesisir selatan? Di mana sih pesisir selatan gitu. Mungkin banyak yang nggak tahu kayak pesisir selatan tuh apa aja sih adanya gitu. Mungkin dengan hadirnya Mutia di ajang Putri Hijab ini bisa masyarakat luas lebih tahu tentang Sumatera Barat, terkhususnya pesisir selatan gitu. Masa sih yang nggak mendukung? Ya harus dukung dong kan. Ya kalaupun nggak bisa dukung secara ya dukungan itu kan banyak halnya gitu. Doa juga
juga bentuk dukungan gitu. Ucapan semangat juga bentuk dukungan gitu. Ya semoga dengan ikutnya Mutia di Putri Hijab Influencer Indonesia ini bisa menambahkan skill, pengalaman dan bakat Mutia sendiri di ajang-ajang seperti ini yang mengembangkan bakat Mutia. Amin. Ya, dan kami harap juga bisa membawa nama Sumatera Barat, yang mengharumkan nama daerah. Ya, sampaikan hal-hal yang baiknya saja ke orang, yang buruknya nggak usah diceritain gitu. Kalaupun ada orang yang menganggap buruk tentang Sumatera Barat, lupakan gitu. Ingatlah hal-hal yang baiknya saja gitu. Kalau dari Mutia mungkin ada closing statementnya, mungkin kayaknya kita udah cukup lama juga sih ngobrol. Gimana Bang? Mungkin dari Mutia ada sih closing statement ataupun ucapan terakhir dari Mutia. Maksudnya terakhir bukan berarti habis gitu. Paham. Dalam live kita ini gitu. Sebelumnya makasih untuk semuanya yang udah nonton live Mutia bersama siapa Bang? Boleh Bang sebutkan langsung? Bersama Bang Isep, malam ini membahas tentang Putri Hijab juga. Insya Allah nanti di tanggal 25 November Mutia akan berangkat mewakili Sumatera Barat ke nasional. Insya Allah karantinanya dilaksanakan di tanggal 27 November sampai tanggal 30. Jadi malam grand finalnya itu ada di tanggal 29 November. Mutia mohon dukungannya, mohon doa dan support Mutia untuk bisa mengikuti pemilihan Putri Hijab Influencer Indonesia ini. Nanti insya Allah di tanggal 10 November, 10 kalau nggak 10 tanggal 15 November Mutia mohon supportnya dengan cara mendukung Mutia dengan pembelian angket atau voting. Itu nanti akan Mutia share di link melalui Instagram dan sosial media lainnya. Mohon dukungannya untuk Mutia, semoga Mutia bisa membawakan nama baik Sumbar ke tingkat nasional. Karena e-voting itu merupakan salah satu syarat juga untuk bisa masuk ke top 25 Putri Hijab Influencer Indonesia. Paling setidaknya walaupun kita nggak banyak voting, setidaknya ada beberapa orang yang peduli terhadap kita. Kalau seandainya di pembelian angket nanti yang punya Mutia kosong, berarti semua nggak peduli sama Mutia gitu kan Bang. Jadi bagaimanapun caranya Mutia akan usahain bagaimana Mutia bisa mempromosikan diri Mutia. Kita bukan melihat berapa banyak orang yang voting. Satu voting dari teman-teman semua itu sangat berharga untuk Mutia. Berarti teman-teman peduli, teman-teman sangat mensupport Mutia untuk mengikuti Putri Hijab ini. Betul sih, kalau kita ingin bagi khususnya untuk Sumatera Barat lah, apalagi pesisir selatan dukung Mutia gitu. Karena dengan dukungan hal seperti itu ya bisa, karena dalam penilaian juga dinilai gitu. Dan juga bentuk itu peduli kita melalui Mutia bisa mengharumkan Sumatera Barat khususnya di nasional gitu. Untuk saya sih semangat untuk Mutia. Ya, semangat untuk besok sidang skripsinya, sidang komprenya. Ya, semoga lancar dan sukses. Dan semangat juga untuk persiapannya ke nasional nanti. Bang bawa nama Sumatera Barat dan harumkan nama Sumatera Barat. Buat masyarakat Sumatera Barat bangga dengan Mutia karena telah mengharumkan nama Sumatera Barat. Itu aja sih dari saya. Siap, dia mengemban semuanya Bang. Terima kasih untuk Mutia atas bincang malam ini. Ya, lebih kurangnya kalau ada salah kata dari saya ucapkan mohon dimaafkan karena khilaf tidak luput dari manusia ya kan. Siapa tahu ada salah kata ataupun salah ucap, mohon dimaafkan lah kepada teman-teman semua. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di Seville Stock berikutnya.
Waalaikumsalam.